Shalom, izinkanlah kami membacakan riwayat hidup dari almarhum Bapak, Opa, Saudara terkasih kami, Bapak Karel Manase Kalau. Nama Karel Manase Kalau. Tempat dan tanggal lahir Kawaabeng 10 November 1946. Sebuah goresan tangan dari almarhum Bapak Opa Karel Manase Kalau diawali dengan sisilah keluarga. Diceritakan dalam tulisannya sebagai berikut. Nenek pertama bernama Mabieni Kapolamai, yang biasa dipanggil Mabi Kapola. Istrinya bernama Lon Mailaka, seorang perempuan dari suku Malainau. Kedua orang tua ini membina rumah tangga mereka di suatu tempat yang bernama Barawal. Suatu ketika mereka mengambil seorang perempuan dari suku Beka Malai yang bernama Tila Malai Mabiraguai untuk menjadi istri adiknya Mabieni Kamalai. Dengan belis berupa 30 buah moko yang berbunyi baik. Agar terus diingat dan menjadi bukti, maka ditanamlah 30 pohon kelapa oleh nenek Mabieni. Setelah itu, kedua orang tua ini kembali ke tanah asal mereka, suku Lekari. Tinggallah mereka di Abui Kamaleng, yaitu Buku Tau, tempat tinggalnya yang pertama, Kalong Tufa. Mereka membuat rumah tingkat dan tinggal di sana, serta menanam keliling dari seluruh bukit itu dengan aneka bambu, dan dibuat pintu yang digantung gering-gering dalam bahasa daerah Punai, yang nama tempatnya Lumpe. Mereka hidup bersama-sama dengan keluarga besar suku Lekari. Di bagian matahari naik berdiam suku Kileng, dan tempat ini dikenal dengan nama Asur Gapong. Sedangkan pada bagian matahari turun, hidup suku Maukari, dengan nama orang tua terkenal di suku itu adalah Alomau Laukari. Orang terkenal di suku Lekari, Mabieni, dan Talmai. Turunan dari Mabi Kafula dan Lon Mailaka, seorang anak laki-laki bernama Yenlaka, tidak kawin dan mati muda, dan seorang perempuan bernama Kalau, yang kemudian kawin dengan Maliki, laki-laki dari suku Kileng, yang kemudian melahirkan 3 orang anak yang diberi nama. Pertama, Karmalai, yang adalah almarhum Bapak Karel M. Kalau. Yang kedua, Mabieni, yang adalah almarhum Bapak Manase Kalau. Yang ketiga, Manilapi, yang adalah almarhum Bapak Markus Kalau. Karmalai seorang anak laki-laki yang lahir di Kawaabeng pada tanggal 10 November 1946. Menikah di Silamaka dengan seorang perempuan bernama Bendelina Palmagila dan melahirkan 4 orang anak yang kemudian diberi nama. Yang pertama, Petrus Nimrod Kalau, yang lahir di Bunggeta, yang kemudian menikah dengan Esther Kalau Kejadian Penkamau almarhumah, dan telah dikarunia 3 orang anak, yaitu yang pertama, Charles Nelmanto Syaputra Kalau STRAK, kawin dengan Nana Trisnawati Lakapada SPD, dan memperoleh 1 orang anak dan diberi nama Alvaro Junior Kalau, yang sekarang berumur 1 tahun 7 bulan. Yang kedua, Aldaniken Cynthia Kalau, sementara menempuh perkuliahan di Kupang dan sekarang bersama-sama di sini. Yang ketiga, Karel Joyprio Kalau, kelas 8 di SLTP Negeri Muru. Bapak Petrus Nimrod Kalau, kawin lagi dengan saudari Yuliana Tenoni sebagai istri kedua.
kedua, Petronella Kalau SPI. Lahir di Bugeta dan menikah dengan saudara Filipus Manieni SPD dan dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama. Pertama, Melfritus Wilhelminus Manieni, kelas 11 di SMK Negeri 2 Kupang. Yang kedua, Julius Karel Manieni, kelas 7 di SMP Negeri Amarasi. Yang ketiga, Helena Bendelina Manieni, kelas 4 SD di SD Negeri Pailelang. Anak yang ketiga, Seprianus Kalau SPD, lahir di Lapang Baru, menikah dengan saudari Elizabeth M. Kolimo SE dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, Habel Suarez Kalau, tamat SLTA. Yang kedua, Yogi Karel Susanto Kalau, kelas 7 di SLTP Negeri Pailelang. Yang ketiga, Belsani Cinta Kirana Kalau, yang sekarang bersekolah di PAUD Enkurio, Ianabuk. Anak yang keempat, Eliasar Kalau SPD, lahir di Wikika dan menikah dengan saudari Mariana Yulinda Alokuli dan dikarunia 4 orang anak, serta diberi nama yang pertama, Joshua Raditya Kalau, tamat SLTA. Yang kedua, Debbie Netinia Kalau, kelas 6 di SD Negeri Pailelang. Yang ketiga, Duaminir Esther Kalau, yang sekarang bersekolah di PAUD Enkurio, Ianabuk. Dan yang keempat, Yeskiel Nahum Naraya Kalau, sekarang berumur 1 tahun. Karena tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuan yang bernama Kalau ini dinobatkan menjadi tanggung jawab dalam suku Lekare, dengan tugas dan tanggung jawab serta penyelesaian utang piutang dan siap menyelesaikan niat atau pesta dari awal hingga selesai. Riwayat pendidikan. 1. Masuk sekolah rakyat negeri 6 tahun pada tahun 1957 di Buraga, yang kepala sekolahnya Bapak TH Kaimat, dan tamat pada tahun 1960. Yang kedua, masuk SMP PGRI Kupang dan tamat pada tahun 1966. Yang ketiga, masuk pendidikan SPGC 2 Negeri Kalabahi pada tahun 1968 dan tamat pada tahun yang sama, yaitu tahun 1968. Yang keempat, sekolah atau khusus pendidikan guru jurusan atau kelompok guru sekolah dasar dan tamat pada tanggal 13 Desember tahun 1977. Riwayat pekerjaan. Pertama, tahun 1968 tamat SPGC negeri dan ditempatkan di SD Gemit Bunggeta. Pada tahun 1977 hingga 1978 karena kepentingan KPG maka dipindahkan ke STM Hobol. Yang ketiga, selesai mengikuti KPG, almarhum dimutasikan ke SD Gemit Lermang hingga tahun 1985. Yang keempat, tahun 1985, almarhum dimutasikan ke SD Impres Lapang Baru untuk menjalankan tugas sebagai guru bantu. Tahun 1991, almarhum ditugaskan ke SD Impres Padailaka hingga pensiun pada tahun 2006. Selain melaksanakan tugas sebagai guru, di setiap tempat tugasnya, almarhum selalu diberikan jabatan pelayanan di gereja sebagai seorang penatua, dan semua itu dilakukan dengan penuh ketulusan dan takut akan Tuhan.
Manase kalau